A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Telapak Kaki Ibu yang Tak Memiliki Surga. Cerita ini ditulis oleh Alamsyah Hidayatullah. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Melihat sosok bapak yang selalu kurindu, aku pun tak tahan meneteskan air mata dan memeluknya seerat mungkin. Pak, ya Allah, kenapa baru sekarang kita bertemu, Pak? Lirihku memeluk Bapak. Maafkan Bapak, Win. Bapak selama ini tak pernah menemuimu. Sekali lagi Bapak minta maaf, Win, ucap Bapak padaku. Ibu pun ada di depan Bapak tanpa ekspresi apapun. Bapak dengar, kamu ada yang mau melamar. Bapak senang dengarnya, tanya Bapak. Aku pun menjelaskan perihal lamaran tersebut ke Bapak dengan panjang lebar, seolah ingin mengeluarkan semua hal yang kupendam selama ini. Wajah Bapak hanya tersenyum, namun menyiratkan sesuatu hal yang masih ditutupi. Ada hal yang mesti kamu tahu, Win, timbal ibu. Aku pun segera mengarahkan wajahku kepada ibu dengan wajah penuh harap akan apa yang akan dikatakannya. Kamu harus tahu yang sebenarnya, Win. Sebentar lagi kamu mungkin akan segera menikah. Tapi ada satu hal yang sekarang harus kamu ketahui. Bagi wanita apabila akan menikah, wajib bagi seorang ayah untuk menjadi wali saksinya. Tapi karena hal ini, ibu mau memberitahukan kamu bahwa sebenarnya bapakmu bukanlah bapak yang ada di depanmu, Win, ucap ibu sambil menunjuk Bapak. Maksudnya? Tanyaku kebingungan. Pak, ucapku sambil melihat Bapak. Bapak hanya terdiam meneteskan air mata sambil menganggukkan kepalanya. Benar ucapan ibumu, Win. Sudah saatnya kamu tahu sebenarnya. Papa bukanlah bapak kandungmu. Timpal Bapak memandang dalam mataku. Maksudnya apa, Pak? Bu, tanyaku masih dalam keadaan tak percaya. Hingga saat Papa akan melanjutkan perkataannya, aku pun secara tak sadar mengeluarkan air mata dengan deras. Tanda tak percaya dengan semua yang kudengar. Belasan tahun aku menunggu Bapak, tapi ini yang ku ketahui. Wiwin punya hati, Pak, Bu, ucapku sambil meninggalkan mereka berdua. Wiwin, bentak ibu. Namun, aku tak mendengarkan bentakan ibu maupun perkataan Bapak. Yang ada dalam pikiranku hanya ketidakpercayaan kepada semua yang aku ketahui. Aku pun terus berlari mengikuti langkah kakiku yang entah pergi kemana. Hingga aku terhenti di masjid, di mana aku sering mengaji bersama Ustadz Umar. Tubuhku lemas dan tersandar ke dinding masjid, diiringi isak tangis yang tak bisa aku tahan. Hatiku sangat hancur mendengar semua ini. Neng Wiwin, ucap seseorang memanggilku dari arah samping. Teh Ade, ucapku. Melihat Teh Ade berada di sampingku, aku pun langsung memeluknya untuk menyadarkan perasaanku.
Tak ada ucap yang kukeluarkan, hanya tangis yang bisa kulakukan di dalam pelukan yang kulakukan padanya. THD pun akhirnya membawaku ke rumah. THD pun akhirnya membawaku ke rumahnya. Akhirnya kamu tahu juga kebenarannya, Neng. Sebenarnya Teteh sangat ingin memberitahukannya dahulu saat melihat Cedede selalu memperlakukanmu dengan semena-mena. Tapi itu bukan hak Teteh untuk ikut campur, Neng. Maafkan Teteh. THD menjelaskan. Jelaskan semua yang Teteh tahu. Aku mohon. Pintaku memelas. Sebenarnya ayah kandung kamu bernama Kang Rohan. Dulu sekali Kang Rohan merupakan salah satu orang terpandang di kampung ini. Bisa dibilang Kang Roman juga cukup berada dalam segi materi. Hingga satu waktu Kang Roman tertimpa musibah. Dan akhirnya semua kekayaannya habis untuk menutupi musibah tersebut. Kang Rohan mengalami kecelakaan yang membuat kakinya tak bisa berjalan. Dan untuk biaya pengobatan, semua hartanya habis begitu saja. Kecelakaan itu terjadi saat umurmu 9 bulan, Neng. Hingga akhirnya ibumu tak kuat menerima kenyataan itu dan meninggalkan ayahmu. Lalu tak lama dalam keadaan sakit, Kang Rohan ditinggalkan begitu saja oleh Cededeh dan menikah dengan teman Kang Rohan yang bernama Kang Junaidi, yang kamu anggap Bapak, Neng. Lalu Cedede dengan rasa tak bersalah mendatangi Kang Rohan yang tengah sakit bersama Kang Junaidi untuk meminta restu agar mereka bisa menikah dan meminta Kang Rohan menceraikannya. Kang Rohan yang pada dasarnya memang sangatlah baik, ternyata merestui mereka dan menitipkan kamu kepada Kang Junaidi. Kang Junaidi sebenarnya merasa bersalah, namun rasa cintanya kepada ibumu menutupi pikiran Kang Junaidi waktu itu. Ucap THD menjelaskan. Semakin hancurlah hatiku mendengarkan penjelasan THD. Pikiran dan hatiku remuk tak tertahankan. Air mataku semakin mengalir deras. Terus kenapa sikap ibu sangat membenciku, Teh? Tanyaku kembali. Karena kebencian dan hati kotor Cededeh kepada Kang Rohan yang dianggapnya tak bisa membahagiakannya, Neng. Ibumu menikah dengan Kang Rohan karena hartanya. Sehingga saat Kang Rohan jatuh miskin, ibumu meninggalkannya. Dan kamu, Neng, mewarisi wajah Kang Rohan. Dan itu yang membuatnya sangat benci padamu. Tambah TAD. Sungguh tak percaya yang ku dengar ini. Setega itukah ibu pada anak kandungnya? Ada satu hal lagi yang meski kamu tahu, Neng. Setelah ibumu meninggalkan Kang Rohan, Cededeh lalu membuka usaha warung. Dan Teteh pun sebenarnya merasa bersalah karena waktu itu warung sangat sepi. Lalu Teteh berkata kepada Cededeh untuk melakukan ritual penglaris warung. Teteh merasa bersalah, Neng. Semua hal aneh yang terjadi di rumahmu mungkin ada sangkut pautnya dengan penglaris yang dilakukan Cededeh atas inisiatif Teteh, Neng. Ucap TAD yang seketika mengeluarkan air mata tanda menyesal. THD lekas memelukku, tanda menyesal dan meminta maaf padaku. Kami pun larut dalam kesedihan dan tangis kala itu. Teh, terus apa yang menyebabkan Bapak Junaidi dan Ibu berpisah? Tanyaku. Itu karena warung semakin berkembang dan Kang Junaidi tak bisa menandingi usaha dari ibumu. Ibumu sangat berharap
Kang Junaidi bisa lebih baik dari Kang Rohan. Namun, semua itu tadi dapatkan ibumu, Neng, jawab TAD. Berulang kali TAD terus meminta maaf akan perilakunya yang dulu mengajak Cededeh untuk melakukan ritual penglaris. Masih dalam keadaan saling berpelukan dan derai air mata, aku pun memaafkan TAD. Sebenarnya, apakah bapak kandungku masih hidup, Teh? Tanyaku. Sambil mengusap air mata, THD berkata bahwasanya bapak kandungku tak lama meninggal dunia setelah berpisah dengan Cededeh dan dimakamkan di kampung halamannya di daerah Pejagan Sukabumi. Neng, baik buruknya kenyataan yang Neng terima sekarang. Alangkah baiknya Neng Wiwin pulang saja. Yang sudah biarlah berlalu, Neng. Apalagi besok Neng Wiwin akan dilamar Arif. Teteh sangat mendukung Neng Wiwin menikah dengan Arif. Orangnya baik, tidak pernah berbuat macam-macam selama ada di kampung kita, ucap THD. Hatiku sedikit lega dengan perkataan THD. Lalu tangisku kuusap dan aku pun pergi dengan sedikit senyum ke arah THD. Ya Allah, Wiwin, teriak Papa Junaidi melihatku pulang kembali sambil memelukku. Aku, ibu dan bapak kini duduk di dalam rumah. Tak tahu diri kamu, Win. Orang tua mau bicara kamu pergi begitu saja, bentak ibu padaku. Sudah, Dedeh. Wiwin baru balik lagi. Jangan kau selalu marah dan marah terus, ucap Papa sedikit meninggi. Mendengar bentakan ibu padaku, maka perbincangan pun berlanjut. Aku pun menjelaskan bahwasanya aku sudah mengetahui masa lalu Bapak Junaidi dan ibu. Meskipun aku tak memberitahu dari mana aku mendapatkan semua itu. Benar, Win. Bapak memang bukan bapak kandungmu. Tapi demi Allah, Bapak sangat sayang sama kamu. Bapakmu Kang Rohan dulu teman sejawat Bapak. Kami selalu bersama susah dan senang. Saat kecil, kamu sudah diamanahkan oleh bapakmu untuk menjagamu setiap saat. Bapak dan ibumu sepakat untuk menikah, ucap Papa menjelaskan. Papa juga setiap bulan mengirimkanmu dan adikmu uang untuk keperluan sekolahmu dan uang jajanmu, Win, tambah Papa. Uang jajan, uang sekolah, tanyaku dalam hati dan langsung melihat ibu seketika. Namun, aku tak berani mengatakan bahwasanya aku tak pernah diberi uang sepeser pun selama ini oleh ibu. Ibu yang mendengar Papa mengatakan itu hanya bisa memalingkan muka, seolah tak suka Bapak mengatakan hal tersebut. Akhirnya kami pun bersepakat untuk menerima pertemuan lamaran esok hari. Singkat cerita, waktu yang telah ditunggu tiba. Arif bersama Ustadz Umar dan istrinya yang bernama Bulim kini telah ada di hadapan keluargaku untuk membicarakan lamaran itu. Panjang lebar kami berbincang dengan basa-basi khas orang Sunda, hingga akhirnya inti pembicaraan pun mulai menuju arah pokok pembicaraan, yaitu mengenai lamaran. Panjang lebar ibu dan bapak berbicara, dan akhirnya pihak Ustadz Umar bertanya mengenai uang pernikahan dan mahar yang akan diminta oleh pihak keluarga kami. Ustadz Umar telah bertanya mengenai jumlah yang mungkin diminta oleh pihak keluargaku. Namun demikian, bukan maksud bahwa Ustadz Umar adalah orang yang berada. Aku tahu betul keluarga Ustadz Umar bukanlah dari golongan orang yang sangat mampu. Tapi meski demikian secara ekonomi,
mereka juga bukan termasuk orang yang tidak memiliki apa-apa. Sampai akhirnya Bapak menjawab pertanyaan Ustadz Umar dan berkata bahwasanya Bapak dan keluarga sangat senang dengan maksud lamaran ini. Tapi belum juga Bapak selesai dalam jawabannya, ibuku tiba-tiba sedikit memotong pembicaraan kami yang membuatku sedikit tak percaya. Maaf sebelumnya, saya selaku ibunya Wiwin juga sangat senang mendapat lamaran ini. Sebelumnya juga Wiwin sudah memberitahu maksud dan tujuan lamaran dari Arif, anak Ustadz Umar. Tapi kalau boleh saya memberi saran, saya sangat berhak memberikan jumlah mahar dan uang pernikahan yang mesti ditentukan. Untuk mas kawin, bolehlah Arif dan Wiwin yang menentukan. Tapi maaf sekali, kalau untuk uang pernikahan, kami akan menerima lamaran ini bila pihak Pak Ustadz memberi kami uang sejumlah 50 juta. Ucap ibu kepada pihak Ustadz Umar. Mendengar hal tersebut, suasana seketika sedikit menghening. Aku pun tak percaya ibu bisa berkata demikian. Rasa marah, kecewa, dan muak mulai menyeruak kembali di dalam hatiku. Sama halnya dengan Bapak yang seketika melihat ibu dengan tatapan marahnya, yang waktu itu masih dapat tertahankan oleh hadirnya pihak Ustadz Umar. Pihak Ustadz Umar lalu meminta ibu kembali memikirkan syarat yang diberikan. Bagi mereka uang sebesar itu cukup memberatkan. Tapi naas, perbincangan kami belum menemukan titik temu, yang pada akhirnya pihak Ustadz Umar pamit kembali dan akan kembali datang ke sini apabila ada perubahan kebijaksanaan dari ibu. Aku dan Arif hanya bisa saling memandang sedih. Tak kusangka ibu akan setega itu kepada pihak Ustadz Umar. Aku pun akhirnya hanya bisa terdiam melihat mereka pergi meninggalkan rumah kami. Apa-apaan kamu, Dedeh? Sudah baik mereka melamar Wiwin, kamu malah minta yang macam-macam. Bentak Papa setelah Ustadz Umar pergi dari rumah kami. Tega, ibu tega, teriakku sambil berlari pergi menuju kamar. Teh Wiwin, ucap adikku saat aku berlari meninggalkan mereka. Pintu kamarku tutup sekeras mungkin, dan aku pun melanjutkan tangisku di atas ranjang tidurku. Masih ku dengar teriakan bapak dan ibu yang saling bersahutan beradu pendapat. Suasana semakin kacau di rumahku. Gila kamu, Dedeh. Setega itu kamu sama anak sendiri. Kamu pikir ini masalah jual beli, hah? Teriak papa. Tahu apa kamu, Kang? Wiwin anakku. Sudah sewajarnya sebagai ibunya aku meminta uang sebesar itu. Kamu itu cuma bapak tiri, Kang. Jangan seolah-olah kamu berhak atas hidup Wiwin. Ngaca kamu, Kang. Balas ibu membentak papa. Suara bapak dan ibu sangatlah kencang. Aku hanya dapat mendengar perkataan mereka sedikit saja. Karena waktu itu aku tutup telingaku seerat mungkin agar aku tak mendengar pertengkaran mereka. Adikku datang menghampiriku untuk segera menenangkanku. Teh Wiwin, ucap adikku. Tapi tentu jelas sekali, aku tak ingin ditanya oleh siapapun saat ini. Aku hanya ingin sendiri saja di kamar dan menangis sejadi-jadinya. Hancur sudah aku termenung dalam kesedihan ini. Suara pintu dibuka dengan keras. Win, sekarang kamu ikut saja sama bapak ya, Win. Jangan dengarkan ibumu, pucuk papa secara tiba-tiba memasuki kamarku. Kang, apa-apaan kamu? Dia anakku, bukan anakmu.
Jangan pernah kamu bawa si Wiwin kemanapun, teriak ibu dari belakang bapak. Kekalutan semakin menjadi-jadi. Perdebatan masih terus berlangsung antara bapak dan ibu. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk pergi dari rumahku, meninggalkan mereka sementara waktu. Seperti biasa aku hanya bisa pergi ke rumah TAD. Setibanya di sana, keluh kesahku kutumpahkan semuanya kepada THD. Ya Allah, setega itu Cededeh, ucap THD menangisi keadaanku saat ini. Tiba-tiba, Assalamualaikum. Suara pintu terdengar dari arah luar rumah THD. THD lalu bergegas melihat siapa yang mengetuk pintu rumahnya. Waalaikumsalam, Ustadz Umar. THD berucap melihat Ustadz Umar. Kini ada di hadapannya disertai anaknya Arif. Punten teteh, tadi sekilas saat saya mau pergi ke depan, aku seperti melihat Wiwin masuk ke rumah teteh. Apakah benar yang kulihat ini? Tanya Ustadz Umar pada THD. THD lalu membenarkan apa yang dilihat Ustadz Umar dan mempersilahkan Ustadz Umar dan Arif masuk ke dalam. Pak, maafkan Wiwin, teriakku melihat mereka berdua datang ke rumah THD. Dengan tangis yang dalam, aku pun hanya bisa meminta maaf sedalam-dalamnya atas perilaku ibu terhadap mereka. Ustadz Umar dan Arif dengan lapang dada tentu saja menerima permintaan maafku dan segera menenangkanku dengan semua ucapannya. Sebenarnya bapak tidak heran dengan jawaban ibumu tadi, Win. Boleh percaya atau tidak, semua yang dikatakan ibumu sejatinya bukan keluar dari nurani ibumu. Papa lihat banyak sekali hal gaib yang terlihat di sana, ucap Ustadz Umar padaku. Berawal saat pertama kali makan di warung ibumu, Papa sudah melihat hal aneh di sana. Makanan yang kamu bawakan buat kami dulu saat pertama datang ke sini terlihat seperti sepiring belatung dan cacing-cacing tanah, Win. Tapi Bapak dan Arif enggan memberitahumu untuk menjaga perasaanmu dan semua pegawai warung, Win. Tambahnya, mendengar hal itu THD pun lantas membenarkan perkataan Ustadz Umar kala itu. Lalu THD menceritakan bahwasanya Cededeh melakukan ritual penglaris untuk warung makannya itu. Itu pun atas inisiatif THD dulu. Hingga THD pun merasa sangat bersalah atas apa yang sudah dilakukannya dahulu bersama Cededeh. Win, kamu yang sabar ya. Sebenarnya di rumah tadi aku dan Abi sudah sepakat untuk mencari uang yang diminta ibumu. Aku bermaksud untuk menjual beberapa barangku, meskipun itu belum cukup untuk menutupi keinginan ibumu. Tapi insya Allah aku akan mencari sisanya, ucap Arif padaku yang membuat hatiku merasa sangat bersalah. Win, dengar Bapak. Bukan maksud Papa ikut campur dalam masalah demikian. Tapi nanti maghrib cobalah kamu datang ke rumah Bapak seperti biasa. Papa akan mencoba meruqyah kamu. Papa lihat banyak hal yang menutupi kamu selama ini. Dan nanti juga kita akan melakukan tawasul dan istighosa bersama, pinta Ustadz Umar padaku. Aku pun mengangguk atas ajakan Ustadz Umar itu. Singkat waktu sore hari, aku selama pagi tak pulang kembali, lalu bergegas pergi menuju masjid untuk menghadiri ajakan Ustadz Umar. Terlihat beberapa murid Ustadz Umar baik laki-laki maupun perempuan sudah berkumpul di sana.
Setelah melakukan sholat maghrib berjamaah, kami pun berkumpul bersama melakukan istighosa dan tawasul bersama. Beberapa botol air juga terlihat di tengah kami saat itu. Setelah semua selesai, Ustadz Umar lantas memintaku untuk duduk di tengah mereka. Dan saat itu ruqyah pun dilakukan. Aku tak sadar kejadian apa yang telah kualami kala itu. Yang kuingat, aku hanya terbangun saat murid perempuan Ustadz Umar membangunkanku. Mereka berkata bahwa proses ruqyah telah dilakukan. Mereka berkata bahwasanya selama ini aku selalu ditemani makhluk-makhluk gaib yang ada dalam badanku, hasil dari ritual penglaris ibuku. Mereka sangat senang melihat ibuku selalu menyiksa dan memarahiku, dan membuatku juga dapat melihat makhluk gaib yang kadang terlihat oleh mataku. Badanku serasa sedikit ringan kala itu, hingga akhirnya Ustadz Umar menemuiku kembali. "Ini air, kamu siramkan ke sekitar rumah dan warung ibumu ya Win. Kamu lakukan saja. Insya Allah, Allah menolong kita Win. Dan satu lagi, setelah kamu selesai menyiramkan air itu, kamu membaca surat Al-Jin. Dan apapun yang terjadi, kuncilah pintu kamarmu. Dan jangan kamu buka apapun yang terjadi sebelum kamu selesai membacanya," ucap Ustadz Umar. Selesai semua, aku pun kembali ke rumahku dengan membawa beberapa botol air yang diberikan Ustadz Umar di masjid tadi. "Anak tak tahu diuntung. Tiap kali ada masalah, selalu saja pergi. Dasar tak tahu diri kamu Wiwin," bentak ibu kembali, memarahiku saat aku pulang. Aku hanya terdiam tak menjawab pertanyaannya, dan lekas pergi ke kamar. Aku pun melihat sekitar rumahku dan ternyata Bapak juga telah pergi entah kemana. "Oh, mulai berani sekali ya sekarang kamu Wiwin. Jangan harap kamu bisa nikah dengan si Arif tanpa restuku. Sialan kamu," teriak ibu yang tak aku hiraukan. Esok hari aku pun bergegas menyiram air itu saat selesai sholat subuh tanpa sepengetahuan ibu. Lalu lepas itu aku pun pergi ke warung dan melakukan hal yang sama. Seperti biasa aku jalani hari itu dengan membantu di warung hingga selesai pekerjaanku. Aku pun bergegas masuk ke dalam kamar setelah mengambil wudhu dan akan membacakan surat yang diperintahkan Ustadz Umar. Hanya ada aku, ibu dan adikku yang sudah terlelap tidur. Aku pun mulai membacanya dengan diawali bismillah. Di awal bacaanku belum terjadi hal apapun, hingga memasuki pertengahan surat, hal-hal menyeramkan mulai terjadi. Suara-suara aneh mulai terdengar olehku. Suaranya seperti jeritan banyak orang, tapi suara itu sedikit jauh terdengar olehku. Kembali suara gaib terdengar. Atap kamar seolah dicakar oleh seseorang, dan suara-suara kerikil juga terdengar terlempar olehku. Hingga puncaknya mendekati akhir, suara ibu terdengar olehku. "Buka! Cepat buka! Buka!" teriak suara itu mengancam. Namun amanah Ustadz Umar yang memerintahku agar tak membuka pintu tetap kuikuti. Hingga akhirnya pintu kamarku seolah digedor dengan kencang beberapa kali, hingga hilang saat aku menyelesaikan bacaanku. Sebenarnya aku sangat takut kala itu, tapi kesedihan dan pikiranku selama ini membuatku kuat. Selama ini membuatku kuat menghadapi semua hal tersebut. Hingga aku pun tertidur, hingga azan subuh membangunkanku. Kubuka pintu kamarku dan kulihat ibu juga tengah berada di dapur, memotong beberapa bahan untuk warung. Aku pun melewati ibu untuk mengambil air wudhu.
Tapi yang aneh, ibu tak mengatakan apapun. Padahal waktu semalam, seingatku ibu memanggil-manggilku dengan keras. Jadi siapa yang berteriak semalam? Pikirku. Tak banyak pikir, aku pun segera mengambil wudhu dan bergegas pergi sholat. Setelah selesai sholat subuh, aku pun seperti biasa membantu ibu pagi-pagi untuk membawa bahan-bahan ke warung. Ibu sangat aneh kulihat. Raut wajahnya terlihat pucat dan seolah malas berbicara. Seperti bukan ibuku yang kukenal selama ini. Bahkan saat ku pamit membawa bahan ke warung pun hanya mengangguk tanpa ada makian atau ucapan yang sakit menyentuh hatiku yang biasa ibu lakukan. Hari itu aku pun pergi ke warung dan membantu para pegawai di sana. Suasana warung juga sedikit berbeda dari biasanya. Warung yang saat pagi sudah sangat ramai dikunjungi orang, kini terlihat sedikit lengang. Tak sampai di situ, beberapa orang saat makan siang juga memberikan respon yang tidak biasa. Mereka terlihat mengernyitkan dahi dan seolah ada sesuatu yang kurang sedap di makanan warung. Hal ini terjadi beberapa hari ke depan tanpa ada perubahan sama sekali. Singkat waktu, sekitar 5 hari kemudian, saat sore di warung, aku pun dipanggil oleh tetangga dekat rumahku. "Win, aku diminta ibumu untuk mengajakmu pulang cepat. Kamu pergi ke sana dan urus," katanya. Ucap tetanggaku itu. Aku pun bergegas pulang ke rumah. Dan setibanya di sana, aku lihat keluarga Ustadz Umar, ibu, dan Bapak Junaidi telah kembali berkumpul bersama. "Assalamualaikum," ucapku saat masuk ke dalam rumah. "Waalaikumsalam," jawab mereka serempak. Dalam perbincangan itu, akhirnya kami melanjutkan perihal lamaran yang akan diperbincangkan. Sebenarnya hatiku masih ragu akan lamaran ini akan berjalan dengan lancar. Aku masih syok dengan permintaan ibu kepada pihak Ustadz Umar tempo hari. "Neng, alhamdulillah. Maaf sebelumnya, Bapak mendahului perbincangan ini. Bapak dan Ibu akhirnya menyetujui lamaran Nak Arif," ucap Bapak. Aku sangat percaya dengan keadaan itu. Aku pun melihat ibu yang hanya bisa terdiam lesu, entah mengapa. Tapi saat ini aku tak memiliki pertanyaan apapun melihat keadaan ibu. Yang ada dalam pikiranku hanya kebahagiaan akan lamaran yang diterima oleh Bapak dan Ibu. Selesai lamaran tadi, pihak Ustadz Umar akhirnya pergi dan akan kembali lagi berbincang perihal tanggal resepsi pernikahanku lain waktu. Kulihat ibu tiba-tiba pergi keluar rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun padaku maupun Bapak. "Makasih Pak, Wiwin senang. Tapi kenapa tiba-tiba ibu berubah pikiran?" tanyaku sambil memeluk Bapak. "Papa juga nggak tahu, Neng. Tiba-tiba saja pagi-pagi Papa dikabari ibu untuk datang ke sini untuk membicarakan lamaran," ucap Papa. "Memangnya Arif dan keluarganya sudah memiliki uang yang diminta ibu, Pak?" tanyaku. "Ibu memang meminta, tapi pihak Ustadz Umar hanya mampu memberikan uang pernikahan sebesar 20 juta saja. Yang Bapak heran, ibu tak menolaknya dan langsung menyetujui Ustadz Umar. Ya mungkin ini jawaban doa kamu, Win," pungkas Bapak tersenyum. Setelah beberapa hari keadaan rumah semakin berbeda. Ibu lebih banyak diam walaupun wajah ketusnya selalu terlihat padaku. Tapi setidaknya hardikan dan cercaan ibu tak sebesar biasanya.
Terima kasih ibu sudah bersedia menerima lamaran Arif, Bu, ucapku pada ibu. Iya, jawab ibu singkat. Aku pun langsung memeluk ibuku. Walau saat itu ibu tidak memelukku kembali, tapi aku sangat senang dengan perubahannya. Singkat waktu, pernikahan kami pun berlangsung. Walau tak semeriah orang lain, tapi setidaknya hari ini aku bisa merasakan kebahagiaan yang sangat dalam. Kini aku bersanding dengan pria yang aku cintai. Beberapa tahun aku jalani rumah tanggaku dengan harmonis, dan aku pun lebih memilih tinggal di sebuah kontrakan dekat rumahku bersama Kang Arif. Sejalan dengan rumah tanggaku pula, ternyata keadaan ibuku berbanding terbalik dengan keadaanku. Kesehatannya semakin menurun, dan warung pun tak seramai dulu, hingga harus menutup beberapa cabangnya. Hingga saat umur 4 tahun pernikahanku, aku meminta Arif untuk tinggal bersama ibu, karena kini ibu sudah dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Ditambah adikku kini juga telah menikah dan tinggal bersama istrinya di luar kota. Adikku telah memiliki pekerjaan yang bagus kala itu, hingga menuntunnya untuk pergi dari kampung dan bekerja di luar kota, tepatnya di kota Batam. Melihat hal itulah, aku yang dekat dengan rumah ibu memutuskan untuk menjaga dan merawat ibu yang hanya bisa terbaring lemah. Penyakitnya cukup membuat heran. Beberapa kali dokter tak memberikan jawaban pasti akan penyakit yang diderita ibuku. Hingga akhirnya beberapa tahun aku mengurus dan merawat ibu. Warung kini telah bangkrut total. Tak ada satu orang pun yang melanjutkan. Keadaan ibu semakin kritis hingga umurku menginjak 32 tahun. Dan tepatnya tanggal 27 Januari 2001, ibuku meninggal dunia. Namun, sehari sebelum ibuku meninggal, beliau tiba-tiba meminta maaf padaku atas semua perilakunya selama ini. Maafkan ibu, Win. Sudah sangat kasar selama ini padamu. Sejatinya ibu keras padamu agar kamu bisa mengerti pedihnya hidup dan tidak mudah terpengaruh kehidupan ini. Tapi ibu telah salah jalan. Sampai-sampai ibu berbelok dari tujuan awal dan mulai membencimu karena kamu mirip dengan mendiang ayahmu. Tak pantas surga di bawah kakiku, Win, ucapnya lirih. Wiwin, maafkan Bu, tapi ibu jangan berkata demikian. Walau ibu menganggap surga tak ada di bawah kakimu, tapi Wiwin akan menganggap baktiku kepada ibu sebagai surgaku, Bu. Maafkan Wiwin selama ini tak bisa menjadi anak yang berbakti pada ibu, jawabku menangis. Dan itulah perbincangan terakhirku bersama ibuku, hingga ibuku menghembuskan nafas terakhirnya. Sejatinya, jodoh, rezeki, takdir, itu semuanya sudah di tangan Tuhan. Cerita pun selesai. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.